insya Allah hasilnya adil. Jadi kalau nilainya rendah, ya dikonversi ke tingkat rendah. Kalau nilainya maksimal, ya hendak dikurangi. Ini yang 100 tetap 100. Pada video kali ini, saya akan tunjukkan bagaimanakah caranya mengkonversi nilai siswa yang sesuai dengan keinginan. Langkah pertama adalah membuka file spreadsheet yang sudah pernah kita simpan sebelumnya dengan cara pointer kita dekatkan pada icon Google Apps. Selanjutnya dipilih Sheets. Silahkan dicari file yang sebelumnya pernah disimpan. File sebelumnya adalah jawaban PAT prakarya. Klik satu kali untuk membukanya. Ini adalah tampilan dari Google Spreadsheet hasil nilai siswa yang sudah diurutkan kelas dan namanya pada video sebelumnya. Sekarang kita lihat nilai siswa ini bervariasi, ada yang 52, 70, 100 dan sebagainya. Yang merah-merah ini kan nilai yang kurang. Nah, terkadang karena kondisi tertentu maka guru mengambil sebuah kebijakan untuk menambahkan nilai siswa setelah siswa itu diberikan beberapa tugas yang relevan. Caranya adalah kita konversi menggunakan sedikit rumus biar hasilnya nanti adil. Untuk mengkonversi, maka kita tambahkan satu kolom di sebelah kanannya kolom C ini dengan cara klik pada kolom C. Selanjutnya pada mouse klik kanan, tambahkan atau sisipkan satu kolom di sebelah kanan. Setelah itu tambahkan lagi beberapa baris di atasnya baris nomor 1. Butuh kira-kira 4 baris. Untuk menambahkan baris yang berjumlah 4 cukup simpel dan mudah. Klik baris pertama, kedua, ketiga, keempat, sehingga 4 baris ini terblok atau terseleksi. Selanjutnya pada baris yang sudah terblok, klik kanan pada mouse. Sisipkan 4 baris di atas. Maka akan terbentuk 4 baris baru. Dari baris baru ini kita akan menambahkan rumus supaya mudah dipahami. Ini adalah nilai siswa yang sudah ada. Maka di sini saya tulis nilai asli. Kemudian yang di sebelah sini akan saya tulis nilai keinginan. Berikutnya diidentifikasi terlebih dahulu. Nilai asli pada kolom C ini yang tertinggi berapa? Nilai tertinggi. Untuk menghitung atau mencari nilai tertinggi cukup mudah. Tuliskan rumus sama dengan max kurung buka. Nilai tertinggi dari kolom C ini yang akan dicari adalah dari C6, kolom C baris ke-6 sampai yang paling bawah itu adalah pada kolom C di baris yang ke-158. Maka cukup tuliskan saja rumusnya di sini. C6 sampai itu cukup menuliskan dengan tanda titik 2. C158. Penulisan C ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Selanjutnya di enter. Nilai tertinggi 100. Kemudian nilai terendah pada kolom C itu berapa? Tidak perlu mencari satu persatu. Cukup menuliskan rumus maka komputer akan mencarinya sendiri dengan cepat. Sama dengan mencari nilai terendah itu adalah menggunakan rumus min. Min kurung buka dimulai dari C6 mencarinya. C6 sampai dengan C158 kurung tutup enter.
Nilai terendah ditemukan sebesar 31. Kemudian selisih nilai dari nilai tertinggi dan terendah ini dicari lagi dengan rumus selisih nilai. Selisih nilainya adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Tuliskan saja, nilai tertinggi itu posisinya ada di kolom B, kemudian di baris 2, tulis B2. Dikurangi, nilai terendahnya itu ada di posisi kolom B, kemudian baris yang ketiga, tulis saja B3, enter. Maka akan ketemu selisih nilainya 69. Sekarang bergeser ke nilai yang kita inginkan, nilai tertinggi. Berapakah nilai tertinggi yang diinginkan? Kalau di sini tidak perlu menulis rumus. Nilai tertinggi yang diinginkan bebas, terserah dari masing-masing guru. Namun karena pas kebetulan di sini itu aslinya saja nilai tertinggi sudah 100, maka tidak adil kalau misalnya di sini saya menuliskan nilai tertinggi 90, kasihan siswa yang dapat 100. Maka di sini saya tulis nilainya 100. Tetapi ini tidak harus 100. Kemudian nilai terendah. Boleh saja nilai terendah itu dituliskan dengan KKM. Tetapi misalnya guru melihat kok ini nilai terendahnya jauh dari KKM, cuma 31 misalnya. Saya tidak akan memberikan nilai KKM bagi siswa yang terendah. Umpamanya KKM-nya 82, saya tulis nilai terendahnya umpamanya 75. Maka diperoleh selisih nilai dengan cara mengurangi antara nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertinggi dari keinginan itu posisinya ada di kolom O dan di baris yang kedua, sehingga cukup menuliskan sama dengan O2 dikurangi nilai terendah dari keinginan itu ada di posisi O3, kolom O, baris yang ketiga. Tulis saja O3. Kemudian di enter. Maka ketemu selisihnya 25. Ini dipilih tolak saran. Sekarang sudah ada pembanding di sini. Nilai asli tertingginya 100, keinginannya juga 100. Terendahnya di sini diperoleh 31. Kemudian yang diinginkan nilai terendah di sini 75. Selisih nilai aslinya 69, selisih nilai yang diinginkan 25. Sekarang bagaimanakah di sini agar menghasilkan nilai konversi? Dilebarkan sedikit, maka nilai 52 ini nanti harusnya akan bertambah. Harapannya nanti nilai 31 ini jadi 75. Kalau 52 jadi berapa? Maka dimasukkan rumus sebagai berikut. Untuk menghasilkan hasil konversi, maka di sini dapat ditulis menggunakan rumus dengan cara memasukkan angka-angka yang sudah tertulis di sini, yaitu nilai keinginan yang tertinggi 100 ini atau O2 ditulis di sini, ditambahkan nilai aslinya C6, O2 ditambah C6 dikurangi nilai asli yang tertinggi 100 dikurangi B2. Selanjutnya dikalikan dengan selisih nilai keinginan. Selisih nilai dari keinginan itu adalah 25, ada di posisi O4. Dikalikan O4, kemudian dibagi dengan selisih nilai asli, yaitu B4. Sekarang kita tulis menggunakan bahasa rumus sama dengan
O2 ditambah kurung buka nilai asli C6 dikurangi nilai asli tertinggi B2 kurung tutup dikalikan itu menggunakan bintang, bukan menggunakan X. Kurung buka selisih nilai dari keinginan itu adalah O4 dibagi itu menggunakan tanda slash. Selisih nilai asli adalah B4 kurung tutup, kemudian di enter. Maka nilai yang tadinya 52 menjadi, kalau ini karena desimalnya terlalu banyak sehingga angkanya tertutup, pilihannya ini bisa diperlebar menjadi 82. Jika menginginkan desimalnya ini diperkecil, maka bisa menggunakan kurangi angka desimal sampai mendapatkan angka yang diinginkan. Misalnya tidak ingin ada angka di belakang koma, maka turunkan terus 83, bisa dipersempit lagi. Jika itu yang dilakukan justru lama. Kalau sudah menjadi satu rumus ini, maka kita tinggal mengcopy rumus ini ke bawah sampai baris paling bawah. Namun sebelum mengcopy maka harus ada perlakuan khusus. Jadi istilahnya ada rumus-rumus yang dikunci, ada rumus yang tidak dikunci. Rumus yang dikunci adalah rumus-rumus yang tetap. Yang posisi ini nanti harus dikunci karena ini tidak berubah posisinya. Kemudian rumus yang tidak dikunci adalah rumus yang ada di sini. Rumus yang mengandung C. Bagaimana cara mengunci rumus? Mudah saja. Tadi semuanya dikunci, yang tidak dikunci adalah yang menggunakan C. O2 ini posisinya di sini karena ini sebagai referensi, maka harus dikunci biar tidak berubah-ubah kalau nanti di copy. O2 ini dikunci dengan simbol dolar. Dikunci semua saja di belakang dan depan. Kemudian C6 ini karena bukan referensi, maka tidak usah dikunci. Karena nanti ini bergerak ke bawah. Kemudian B2 juga dikunci sebagai referensi. Selanjutnya O4 saya kunci juga. Dan B4 dikunci. Karena ini adalah referensi. Kemudian di enter lagi. Nah, begitu di enter, maka akan muncul isi otomatis. Boleh pilih ya, boleh tidak. Jika ya, maka di sini konversinya akan terisi otomatis. Jika tidak, atau misalnya tidak muncul, saya anggap ini misalnya tidak muncul saran, saya tolak. Misalnya tidak muncul saran seperti tadi, hanya muncul begini, maka rumus yang sudah dikunci ini, ingat, yang tidak dikunci adalah yang ada C-nya. Yang ada C-nya ini tidak dikunci. Karena ini bukan referensi. Setelah jadi rumus, maka kita bisa ngopi dengan cara menggeser ke bawah. Kita dekatkan pointer mouse di tanda titik di sebelah bawah ini. Kemudian diklik mouse kiri, jangan dilepas. Geser ke bawah, terus sampai baris yang terakhir.
setelah nyampe baris terakhir, ini baris ke 158, dilepas. Nah, maka akan diperoleh nilai hasil konversian sesuai dengan yang diinginkan. Insya Allah hasilnya adil. Jadi kalau nilainya rendah, ya dikonversi ke tingkat rendah. Kalau nilainya maksimal, ya tidak dikurangi. Ini yang 100 tetap 100, tetapi yang 70 jadi 89, yang 52 jadi 83, dan seterusnya. Kira-kira demikian cara mengonversi nilai dengan rumus yang sederhana dan cepat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.